Nah dari sini jelas bahwa orang yang sholat itu masih terancam dari apa? Terancam dari rakawai karena apa? Karena dia lalai. Yang kedua yuraun, orang yang suka pamer, suka riak, ya. Kalau bukan karena gue nih, kadang gitu toh. Kayaknya lebih hebat saya daripada dia. Ya itu pun sama tuh sifat kibir. Kenapa? Sifat yang paling bahaya, kata ulama Al-Haddad katakan, sifat yang paling bahaya dalam manusia, si penyakit hati yang pertama adalah kibir, takabur, sombong. Itulah yang menyebabkan iblis terusir dari surga. Karena sombong ya kan? Adam di mana tanah gue dari api juga terus gua dong. Jadi merasa lebih baik daripada dia. Dia cuma begitu doang. Nah itu, ketika dia merasa lebih baik, berarti dia sifatnya kibir. Kemudian yang kedua kita apa? Hasud. Orang kalau biasanya kalau sudah merasa paling hebat, paling nak, orang Sundanya, pokoknya udah paling sifat paling lah dia. Nah tapi dia nggak dikasih kesempatan untuk tampil, dia pasti hasud tuh sama orang. Kan jagoan gua, apa dia mampu sih? Jangan begini. Nah mulai tuh hasud. Penyakit orang kalau sudah hasud udah repot. Lagi besok nih, ya. Tahun 2023 tahun politik, udah macam-macam dan nanti. Makanya kita ketika menghadapi kayak gini, kita kembali kepada Quran dan Sunnah bahwa Rasulullah nggak pengen gitu, ya. Kemudian apalagi yang kemudian kata Allah wa alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang riya. Kemudian terakhir apa? Walladzina hum yuraun wa yamna'una ma'un. Wa yamna'una ma'un artinya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Wa yamna'una, dan dia tidak mau menolong. Al-ma'un itu bisa diartikan barang berguna, ya. Apa barang berguna itu untuk kebutuhan sehari-hari. Ini kalau dulu diartikan kayak bangsa minjemin barang ke orang, ke tetangga, minjemin panci, minjemin palu, itu kayak gitu-gitu, Pak. Jadi kalau kita minjem alat ke orang, ke tetangga, Pak Bambang, minjem palu dong, kagak ngasih, nah ini nih, pedusta agama, itu gitu aja, Pak. Sampai kita minjem barang kecil, kita nggak dikasih, itu ciri orang pendusta agama. Itu sampai segitunya Allah pengen umat Islam itu punya kepedulian sosial kepada orang lain. Sampai barang-barang yang remeh-remeh, ya mungkin kalau mobil mah iyalah, kegedean. Sampai mau minjem pedi, minjem panci. Jadi kita minjemin barang-barang itu ke orang, itu adalah bagian dari kita terhindar dari sifat munafik atau terhindar dari orang-orang yang dikatakan pendusta agama. Ini kadang-kadang barang dipakai kagak, dipinjem kagak boleh. Ini kadang udah kagak ngasih ngomongin lagi. Saya dikit udah, saya mau minjem barang, saya nggak kasih. Saya dikit. Ya Allah, ya Allah. Ya, kadang kalau sudah tahu begini, biasa-biasa ada tetangga minjem, jangan. Kalau emang ada ya kasih. Ya cuma golok doang, ya cuma pacul kan gitu kan. Kadang minjem uang aja kita boleh kasih. Ini masih minjem barang yang sesuatu harus akan balik utuh lagi. Kalau kita minjem pacul nih, balik utuh nggak? Utuh. Kalau kita minjem pacul pulangnya somplak, kalau pulang somplak itu digantiin kan gitu. Kita minjemin barang sekecil apapun, selama barang itu berguna, maka kita harus pinjamkan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ya, yang disebut dengan al-ma'un itu dalam hadis Rasulullah itu seperti apa? Apa namanya? Kayak minjem ada satu dari yang dari besi. Apa yang dari besi? Ya pacul. Kemudian apa lagi? Golok. Ya kan, apa lagi? Yang buat ini, Pak, pedang kalau buat perang. Perkakas rumah tangga, ya palu, ya tang gitu kan, kunci 12, kunci Inggris, gitu lah, perkakas, gitu kan, kerabat rumah tangga, itu pinjemin. Kalau ada orang minjem, Pak, minjem open dong, pinjam microwave dong, ya kasih aja pinjem, kalau emang ada, gitu kan. Atau yang dari apa, dari batu, dari tanah, ya kayak bangsa apa, kayak panci, kan dulu kan kayak ada padasan gitu kan. Pokoknya sesuatu yang perabotan rumah tangga. Jika memang itu bisa, maka harus dipinjam.
dipinjamkan. Kemudian dalam hadis lain kata Rasulullah, al-hajar wal hadid wa asbahu dzalik. Ya. Aku bertanya, ya Rasulullah, kata Rasulullah, al-muslim akhu muslim idza laqihu jaa bisalam wa yuridu alaihi ma huwa khairun minhu la yan'u ma'un. Kata Rasulullah dalam hadisnya, orang muslim adalah saudara muslim lainnya. Apabila mengucapkan salam, maka disalami harus menjawabnya. Jadi kalau muslim itu saudara, kalau yang kasih salam sunnah, yang jawab hukumnya wajib. Dan menjawabnya lebih baik daripada yang diberi. Misalnya gini, assalamualaikum, jawabnya apa? Lebihin. Waalaikumsalam warahmah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang biasa bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab minimal sepadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin. Kalau tambahin apa? Warahmah, wabarakah. Tambahin apa? Jadi usahakan kalau kita dikasih balikinnya lebih, tapi bukan duit ya. Ini masalah salah. Kemudian kata Rasulullah, ia tidak mencegah hal-hal yang al-ma'un. Nah, dia tidak mencegah al-ma'un. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, apakah dimaksud dengan al-ma'un? Kata Rasulullah, al-hajaru wal hadidu wasbahu dzalika. Al-ma'un itu adalah perabotan yang terbuat dari batu dan besi dan lain sebagainya. Jadi maksudnya kata Rasulullah, orang muslim sama orang muslim itu saudara. Kalau dia ketemu kasih salam, ya. Kalau dia kasih salam maka balas yang lebih. Kemudian kalau dia pinjam, ya pinjamin. Karena kalimat sini la yamna'ul ma'un, tidak menghalangi al-ma'un. Apa al-ma'un? Al-ma'un itu adalah perabotan dari apa? Dari besi dan dari tanah. Jadi intinya orang yang ingin terhindar dari orang-orang yang pendusta agama menurut ayat tadi, pertama apa? Santuni anak yatim, ya. Yang pertama. Yang kedua, kasih makan orang miskin, paling tidak masih saran, karena kalimat wala yahud, ya. Kemudian yang keempat, jangan lalaikan sholat, ya. Jangan lalaikan sholat. Yang kelima, jangan berbuat riya. Yang keenam, pinjamkan barang yang dibutuhkan kepada orang lain. Minimal 5 itu. Jika kita mampu menjalankan dengan baik, insya Allah kita akan terhindar dari orang-orang yang pendusta agama. Baik, sampai sini ada mau ditanyakan sebelum lanjut? Ya. Yang kaitannya dengan dia. Iya. Karena ada orang yang kalau sekarang kan zaman medsos ini orang sibuk jadi berpengaruh lah. Pencitraan, dukungan. Pemilu ya. Karena bukan hanya masalah pemilu lah, masalah kayak Apapun ya. apapun itu ada orang-orang yang ternyata dari pencitraan itu dia bisa menghasilkan sesuatu lebih bangsa. Ada beberapa orang yang ternyata dengan dia pencitraan itu kayak misalnya orang bagi uang gitu. Jadi tapi dia orang melihat itu ada yang jadi dia tergugah untuk melakukan hal yang sama misalnya, atau bagi dia yang memamerkan pencitraan tadi, dia kan juga menghasilkan pundi-pundi uang. Dari pundi-pundi itu dia bisa menghidupkan orang lain. Misalnya buat konten gitu, dia buat konten itu kan dia punya karyawan. Kalau itu nanti dia yang biayanya dari apa? Dari konteks yang tadi. Itu bagaimanakah pandangan Islam itu? Gini, kembali lagi bahwa riya itu adalah penyakit hati. Riya penyakit hati. Itu masalah hati. Yang tahu dia riya atau tidak cuma orang tersebut. Itu yang pertama. Jadi kita pun tidak boleh juga sujud. Wah, ada Maria tuh kayak gitu orang konten-konten gitu. Belum tentu juga, Bos.
Jadi memang dia memang pengen ngasih. Karena gini, kita harus paham ada sedekah, ada zakat. Yang harus disembunyikan itu sedekah. Tapi kalau zakat itu harus dipertontonkan. Sayyidina Ali itu bilang, jadi apa? Zakat itu kalau zakat jelas itu hanya 2,5%, ada aulnya, ada nisabnya jelas. Jadi orang bisa hitung zakat orang, dan dia harus keluarkan tujuannya supaya apa? Supaya orang itu bisa niru. Karena kalau zakat itu hukumnya wajib, boleh dipertontonkan, boleh dikontenin, boleh dibuat dalam video, dokumentasi. Tapi kalau sedekah ini harus diam-diam, sembunyi-sembunyi. Ini jangan dibalik. Zakatnya diam-diam, bagi-baginya disorot. Kita husnuzon saja, mungkin barangkali yang dia keluarkan itu zakat malnya. Kan ada orang kaya, hartanya miliaran, sekali zakat 20 juta atau 50 juta atau 1 juta mungkin. Nah, buat kita banyak, 1 juta dibagi-bagi buat dia makan. Itu zakat mal dia, mungkin itu zakat mal. Kita husnuzon saja, Pak. Ya, karena kembali riya ini adalah masalah hati. Kita nggak pernah tahu hati orang. Nah, yang terpenting buat kita adalah ada nih orang sudah diam-diam. Dia ngasih sih Pak, sudah diam-diam. Ternyata orang tahu dia sudah ngasih. Akhirnya ketahuan. Itu gimana? Apakah masuk dia? Enggak. Kata Rasulullah, ada orang ketika seperti itu, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Satu, dia dapat pahala menyembunyikan amalnya supaya tidak dibenci orang. Yang kedua dapat pahala karena memotivasi orang. Ternyata dengan dia ketahuan, akhirnya orang yang melihat itu jadi terpancing juga ingin berbuat yang sama. Yang tidak boleh, yang terjebak dalam hadis itu, yang masuk dalam hadis itu, yang tidak boleh adalah man sama'an nasa bi'amali sama'allahu bihi sami'a khalqihi wa haqqarahu wa sagharahu. Nah, ini sudah banyak kejadian nih hadis ini. Barang siapa yang pamer kepada orang lain dengan perbuatannya, maka Allah akan memamerkannya di hadapan makhluknya dan dijadikannya terhina dan direndahkan. Berapa banyak orang yang pamer dia berbuat sesuatu, tapi Allah balik rendahkan. Contoh, kita kalau lagi pemilu tuh gampang banget tuh, ingat itu. Masih karpet masing-masing ini. Begitu orang kepilih, diambil ke karpetnya, jatuh harga dia. Berapa banyak orang yang pengen dipuji, gitu kan, tapi Allah balikin, jadi malah terhina karena pengen pamer. Nah, yang kita maksud di sini adalah kita sebagai pribadi kita nggak boleh sujud sama orang, gitu loh. Kita nggak boleh sujud sama orang. Kalau ada orang yang bisa berkata negatif, kita harus ingetin, jangan dulu bro. Mungkin memang itu zakatnya dia. Gitu. Kan, nah terus dengan dia ngeluarin zakat di konten kan dapat lagi nih adsense-nya, dapat duit lagi kan, uangnya digunakan lagi, apa? Apa salah? Yang penting di hati dia tidak megang nih duit, nggak ditaruh di hati, cuma di tangan. Kan ada orang berpikiran bahwa kita itu kalau pengen ikhlas gampang sebenarnya. Bagaimana melatih ikhlas? Melatih ikhlas itu caranya kita harus sadar bahwa harta ini dari Allah, aku serahkan ke Allah. Ini yang jadi masalah kan gini, harta ini dari Allah, aku serahkan hartaku kepada dia, bukan harta Allah. Jadi dari sini ke Allah, terus begitu keluar dari dirinya, itu yang menyebabkan dia nggak ikhlas. Kalau gua nggak bantu, kalau gua nggak kasih, kalau gua nggak sumbangin, dia lupa itu adalah titipan Allah. Jadi kalau orang yang seperti itu jelas, ya. Karena apa? Dia akan terjebak oleh sifat pikir. Ketika dia ngasih pun, karena apa? Ada sesuatu yang pengen dia pengen. Ada maksud terselubung, keikhlasannya nggak ada. Tapi kalau orang yang benar-benar ikhlas, dapat dia terkecil. Karena dia sadar bahwa apapun yang dia miliki adalah titipan. Kita sudah bahas kemarin itu, ya. Kan lucu Pak, Allah ini lucu, gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Orang-orang beriman, infakkanlah
apa yang telah aku berikan kepadamu. Jadi kan gini logikanya, Allah nitipin uang ke kita, kata Allah, itu titipan gue, tolong kasih si A, si B, si C ya. Kita kasih gak? Karena ini barang titipan, kan Allah gitu. Allah nitipin ke kita 1 juta, itu kasih si A 10.000, dia 10.000, 10.000. Apakah 1 juta Allah suruh? Enggak, Allah cuma suruhnya berapa? 2,5%. Itu pun setahun sekali, gitu kan? Kagak mau, ini duit saya semua ya Allah. Kata. Ketika Allah marah, Allah azab. Itu sebenarnya la isyakatum la azidannakum wa la kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, oh gitu, itu punya lu semua. Lu nggak mau kasih, lu nggak mau santunin, lu nggak mau keluarin zakat, boleh, nggak apa-apa. Nanti lihat pembalasannya. Dikasih Pak. Ada orang nggak ibadah, nggak sholat, nggak apa-apa, nggak jabat segala macam, tapi Allah kasih terus rezeki, nggak pernah diuji. Itu namanya nah itu kita udah paham tuh. Jadi kalau kita ibadah kita payah, ibadah kita masih meledak-leduk, tapi Allah kasih rezeki banyak, ini jangan-jangan nih. Gua sholat mas, tapi mau diganti kantor. ganti lagi. Tapi saya ibadah, saya zakat jarang. Puasa saya enggak kayak begitu. Pokoknya sama Allah jauh deh, tapi Allah kasih mulia. Kenapa ya? Jangan-jangan. Kan sama Pak, kita ke anak kita deh. Kita lihat kesal, anak kita orangnya minta mulu. Kita kasih enggak? Tuh, ambil. Kan gitu kan? Tapi ngasih dengan apa? Kasih saya enggak? Kasih mainan. Terus kasih pisau. Minta pisau, orangnya minta pisau, kasih pisau. Udah dijamin aja kita. Terserah mau berdarah, baca peluang, kan gitu. Dikasih. Nah orangnya simpel gitu Pak. Tidak pada ibadah, tapi dikasih. Nah yang terpenting buat kita kesimpulannya adalah lihat ayat ini. Yuk sama-sama kita bangun. Ya. Ciri orang yang beriman kepada Allah tidak mendustakan hari kiamat ini tadi. Ya. Baik lagi. Apa mungkin? Soal satu anak yatim. Apakah satu anak yatim itu harus sama-sama muslim atau non muslim? Yang kedua, kalau kita meeting kadang-kadang sampai tidak asar, apakah itu termasuk lalai dalam sholat? Ya. Baik, masalah santunan yatim, ya. Itu kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Diutamakan yang muslim. Tapi kalau memang ada orang yang harus dibantu, termasuk masalah. Karena apa? Tidak ada masyarakat yang menerima santunan itu orang muslim enggak. Kalau orang muslim, orang Islam ini jangan kasih santunan, yang nggak boleh. Tetap kasih. Tetap itu makhluk Allah. Kita berbuat baik kepada makhluk Allah. Jangankan yang kita kasih manusia Pak. Kita dalam cerita ada seorang pelacur, kan gitu kan? Dalam cerita itu kan kasih minum ke anjing masuk surga kan? Ngasih minum ke anjing masuk surga, masa iya kita kasih manusia kalau masuk surga? Jadi jangan kita membatasi. Kan Allah pun tidak membatasi itu. Kasih saja. Jangan untuk santunan Pak. Daging kurban saja kasih. Daging kurban dan sebagainya. Yang kedua masalah meeting. Ketika buat waktu sholat, yang penting gini, lihat dulu meetingnya penting apa kagak. Dan meeting yang cuma sekedar apa namanya, apalagi intinya sudah selesai, dahulukan Allah. Yang kedua, kalau memang tidak bisa meninggalkan meeting itu karena sesuatu dan hal, boleh. Tapi nanti selesai meeting sholatnya berjamaah apa? Tetap sholat jamaah minum berdua, tetap sholat jamaah yang kita kejar. Kita menutup kenapa? Sholat jamaah kan dapatnya 27. Ini jangan sampai udah nyetalah sendiri lagi, dapat satu kagak nutup. Kagak nutup, telat nggak apa-apa, karena sesuatu dan hal, apalagi kita posisinya nggak mungkin kita untuk gitu, ya. Kita untuk itu. Ya, jadi boleh-boleh saja, cuma jangan terlalu sering. Yang disebut sahur di sini adalah orang yang sering melalaikan sholat. Kalau sekali 2 kali masih dimaklumi. Ini yang jadi masalah yang terlalu sering Pak. Jadi waktunya Johor dulu kan 3 kan aja dulu. Kemana dulu? Itu udah jadi kebiasaan.
Udah kebiasaan kalau maghrib itu kita setengah 7, kalau setengah 7 belum sholat maghrib, ngapain dulu kek? Pokoknya kalau setengah 7 belum maghrib. Jadi memang itu jadi kebiasaan dia mengakhirkan waktu. Ingat waktu sholat ada 3. Ada waktu afdol, waktu jawas, waktu haram. Waktu afdol awal waktu, as-sholatu ala waktiha, sholat dalam waktunya. Nah, waktu ada 3, yang paling afdol di awal waktu, itu afdol. Kalau yang haram, maklim dekat haram itu, yang tadi tuh, sudah akhir-akhir waktu. Kamu pernah kejadian dulu ya? Ada sholat asar, Allah begitu rakaat ketiga, ajar maghrib. Ada yang begitu? Ada tuh. Sholat asar, begitu rakaat 3, ajar maghrib. Itu waktu sudah jelas lewat. Ya, itu nggak boleh. Baik, ada lagi? Ya, Pak.